Sebelum 5 hari, tanggal 3 Maret malam, diajak duduk sama Ustaz Muhammad Qasim yang dari Pakistan yang jadi viral. Alasan mereka silaturrahim Syekh dan tabayun. Saya ikut karena memang sifat saya, kalau diajak seperti itu saya terima lillahi ta'ala. Setelah saya duduk sama mereka dan sampai hari ini, saya memang lagi siap-siap untuk buat video ini biar saya tutup fitnah ini sampai akhir insyaAllah. Yang penting harus kita semuanya tahu ciri-ciri zaman yang langsung sebelum zaman Imam Mahdi yang benar. Akan banyak orang-orang anggap diri sendiri Imam Mahdi dan akan banyak fitnah seperti itu. Maka hati-hati. Yang pertama, setelah saya duduk sama mereka, bicara mereka itu bukan dari ilmu, bukan dari ilmu sama sekali, bukan dari Al-Quran atau hadis-hadis, tapi lebih ke mimpi-mimpi. Mereka anggap mimpi-mimpi itu 100% benar, walaupun tidak cocok dengan agama. Dan ini musibah yang pertama. Berarti mereka bukan ikut hadis-hadis atau Al-Quran, tapi lebih ke mimpi-mimpi. Yang kedua, cara bicara mereka sangat fanatik. Sangat fanatik. Allah jadi saksi, saya tidak menjelekkan siapapun. Tapi kalau fitnah besar seperti itu, saya harus tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fanatiknya bagaimana? Dari Ustaz Muhammad Qasim sendiri, dia anggap semua mimpi-mimpi itu benar. Kalau dia dengar suara Allah, berarti benar ini Allah, gak mungkin salah. Walaupun yang bicara itu atau hal-hal yang dia dengar tidak cocok dengan agama, dia masih mau ikut. Nah, ini bukan wahyi. Yang benar 100% itu hanya saja wahyi, ya, untuk Rasulullah SAW dan untuk nabi-nabi lain. Selanjutnya, setelah saya tanya Ustaz Muhammad Qasim hafal Al-Quran, ternyata tidak hafal Al-Quran. Dia tidak hafal Al-Quran, tidak punya ilmu hadis, tetapi hanya saja dia jatuh dengan talbis iblis. Nanti sebentar lagi saya jelaskan apa itu talbis iblis. Berarti ilmunya dia dan timnya sangat sedikit, hampir tidak ada sama sekali. Lebih mereka percaya dengan mimpi-mimpi, dan ini tidak bisa seperti itu. Selanjutnya, dan ini musibah sangat besar, dalam mimpi-mimpi Muhammad Qasim banyak hal-hal yang kecil, walaupun kita bisa bilang salah atau berlebihan, dianggap syirik. Syirik itu kalimah besar. Hati-hati. Besar. Kalau memang betul Ustaz Muhammad Qasim anggap diri sendiri orang yang harus benarkan keadaan umat Islam dan harus sampaikan hal-hal yang benar, ini tidak sesuai. Ini pecahkan umat Islam. Orang akan lari dari antum, Ustaz Muhammad Qasim. Tidak bisa seperti itu. Seperti mau cium tangan guru, kalau kita hampir ruku' seperti yang kita lihat di Indonesia. Memang saya sendiri tidak setuju, bukan karena itu syirik, tapi memang yang saya belajar di Al-Azhar, kalau kita muliakan guru kita yang berlebihan, khawatir jadi pintu syaitan untuk guru kita. Kayak kita jahat sama guru kita, biar jadi ujub, dia nanti bahagia sama diri sendiri, masuk ria, ujub, kayak kita jahat sama dia. Gak boleh berlebihan. Saya gak terima, tapi gak sampai syirik Ustaz Muhammad Qasim, gak mungkin sampai gitu. Hal-hal yang seperti itu maksimal dibilang gak boleh. Maksimal kalau sudah seperti ruku' dibilang haram, tapi syirik, astagfirullah wa atubu ilaih, gak ada dalil sama sekali. Masalah talbis iblis. Apa itu talbis iblis? Yang saya sudah lihat dan sangat jelas waktu saya bicara sama mereka, memang bisa ada orang mimpi Rasulullah SAW. Awalnya mimpinya memang benar, dia mimpi Rasulullah, dia bangun bahagia banget mimpi Rasulullah SAW, tapi mungkin karena dia gak ada ilmu, gak hafal Al-Quran, gak hafal hadis-hadis, gak belajar fiqh atau kaidah-kaidah syar'iyah, maka dia sudah percaya 100% apa saja yang akan datang di mimpi itu benar. Selanjutnya, iblis dan syaitan masuk dari pintu itu. Kenapa? Karena mau menyesatkan orangnya. Kasihan karena dia gak punya ilmu. Maka mereka campur mimpi-mimpi yang baik, campur mimpi-mimpi yang jelek tapi kelihatan kayak mimpi baik. Seperti masalah syirik. Dia bilang, saya kayak dengar suara di mimpi itu, saya kayak
Yakin itu Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang masuk dari situ, beliau bilang gitu, dan kayak dekat banget dengan leher saya. Gak mungkin Allah Subhanahu wa taala bilang sampaikan, Muhammad Qasim sampaikan, adat itu muliakan, guru itu syirik. Ini bukan sesuai agama kita. Gak ada dalil. Nah, berarti itu namanya talbis iblis. Kenapa iblis seperti itu? Karena iblis itu memang jahat banget, wabil khusus sama orang-orang yang baik seperti Ustaz Muhammad Qasim. Sebabnya apa? Karena gak punya ilmu. Berarti saudara-saudari saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Muhammad Qasim bukan Imam Mahdi. Sungguh Muhammad Qasim dari yang saya lihat waktu duduk sama dia sama timnya bukan orang ahli ilmu. Saya mau tanya sesuatu. Imam Mahdi yang benar akan muncul di Timur Tengah awalnya, depan Ka'bah. Yang ikut bai'at yang pertama orang Arab. Apakah bisa masuk akal Imam Mahdi tidak bisa bicara bahasa Arab walaupun sedikit? Muhammad Qasim tidak bisa sama sekali. Dan dia anggap sebentar lagi muncul Mahdi. Dia anggap tahun 2025 atau sebentar lagi muncul Mahdi. Tapi dia sendiri gak bisa bahasa Arab. Bagaimana caranya? Ini dalil dari akal ya. Nah, mustahil jadi Imam Mahdi. Hati-hati semuanya. Ciri-ciri zaman sekarang itu akan banyak fitnah-fitnah gelap seperti itu. Allah Subhanahu wa taala kasih ujian untuk umat Islam biar kita lebih belajar, biar kita lebih cari tahu dari ilmu yang benar, dari Al-Quran dan Sunnah, ya. Tapi kalau zaman muncul Imam Mahdi ada ciri-ciri lain. Nanti saya akan buat video insyaAllah. Kemudian banyak komen dari fansnya. Syekh, tidak harus nama ayah Imam Mahdi Abdullah. Tidak harus nama Imam Mahdi seperti nama Rasulullah. Karena yuwati'u artinya mirip, bukan sama. Dari mana? Apakah kamu punya dalil yang benar? Imam Ibn Kathir, Ibnul Qayyim, Al-Qadhi Iyad, buku Aunul Ma'bud, imam-imam yang paling besar waktu mereka syarah hadis. Yuwati'u ismuhu ismi wa ismu abihi ismu abi. Mereka semuanya setuju dari hadis Rasulullah SAW sesuai bahasa Arab. Yuwati'u itu sama. Kalau kita cari tahu dari bahasa Arab yang paling banyak 99% dipakai untuk sama, bukan mirip, sama. Berarti maksimal kita bisa bilang nama Imam Mahdi Muhammad atau Ahmad. Karena Rasulullah SAW namanya Muhammad atau Ahmad. Dan nama ayah Rasulullah SAW Abdullah. Berarti kalau bukan Ibnu Abdillah, bukan. Hati-hati semuanya. Belajar dulu, ya. Jangan langsung fanatik. Jangan langsung, mimpinnya langsung terharu itu kayak gak nangis lang. Bukan seperti itu. Hati-hati, iblis itu sangat pintar. Belajar dulu, belajar ilmu yang benar, biar bisa ikut. Saya kasih nasihat untuk semuanya, termasuk diri sendiri. Mau kanal Imam Mahdi pas dia muncul, yang pertama dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari dosa-dosa biar hati kita punya basirah. Yang kedua, belajar dari ilmu yang benar, biar kalau sudah muncul Imam Mahdi sudah tahu ciri-cirinya bagaimana. Ya, barakallahu fikum. Ini sudah hujan, mudah-mudahan Allah selamat kita semuanya dari fitnah-fitnah akhir zaman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.